Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Febiola Juwita, NIM 3219084 dari kelompok 4, akan menjelaskan materi mengenai konsep teori konsumsi dalam Islam. Dalam Islam, konsumsi merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani yang berdasarkan pada syariat-syariat Islam. Tujuan utama konsumsi ialah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar. Yang pertama, prinsip keadilan merupakan arti ganda penting dalam mencari rezeki yang baik, yang halal dan tidak melanggar hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Barang yang dikonsumsi merupakan barang yang bersih, yang tidak kotor dan tidak menjijikkan sehingga tidak merusak selera ketika dikonsumsi. Yang kedua, prinsip kesederhanaan merupakan yaitu tidak berlebih-lebihan. Kemudian prinsip kemurahan hati, senantiasa memperhatikan tetangga, saudara, dan senantiasa berbagi. Kemudian prinsip moralitas, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menyebut nama Allah sehingga mendapatkan ketenangan hati. Yang terakhir yaitu etika konsumsi. Yang pertama, mengkonsumsi barang yang halal, yang baik. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi barang yang bermanfaat untuk dikonsumsi. Kemudian mengkonsumsi barang yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit untuk dikonsumsi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Pertiwi, NIM 3219086. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan teoritis dan filosofis perilaku konsumsi dalam Islam. Dalam diri seorang muslim harus mengkonsumsi yang membawa manfaat dan bukan merugikan. Konsep maslahat menyangkut maqasid syariah yang artinya memenuhi syarat agar tetap menjaga agamanya, menjaga fisiknya agar tetap sehat, menjaga generasinya yang lebih baik, menjaga akal pikirannya, dan menjaga hartanya agar tetap berkah dan berkembang. Konsep maslahat tersebut lebih objektif karena bertolak dari al-hajat daruriyat, yang artinya prioritas yang lebih mendesak. Ada 3 nilai dasar yang menjadi landasan teoritis perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip inilah yang mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi akhirat daripada dunia. Yang kedua yaitu konsep sukses dalam diri seorang muslim yang diukur dengan moral agama Islam, bukan diukur dengan harta yang mereka miliki. Semakin tinggi moral seorang muslim, maka semakin tinggi pula kesuksesan yang akan mereka capai. Yang ketiga yaitu kedudukan harta, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan segala sesuatu yang dengan sendirinya nantinya akan bersifat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elna Yasni dengan NIM 3219097 akan menyampaikan materi perilaku konsumen dalam Islam. Perilaku konsumen Islam mengonsumsi pada hakikatnya merupakan hasil sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, serta kemewahan. Dalam perihal ini, konsumsi pun dalam Islam mengajarkan sangat moderat serta sederhana, tidak berlebihan, tidak boros, serta tidak kekurangan. Sebab itu pemborosan merupakan saudara setan. Dalam Islam, kegiatan konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia serta mencapai kepuasan. Adapun tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan kita, misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, serta hiburan. Sebaliknya, kebutuhan ukhrawi terpenuhi jika barang yang kita konsumsi terdapat dengan metode yang halal serta barang tersebut juga dihalalkan dalam Islam. Dalam konsumsi, seseorang muslim harus lebih memperhatikan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsinya. Para fuqaha menjadi konsumsi halal-halal yang baik ke dalam 4
tingkatan. Yang pertama wajib, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindari diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi yang berdampak pada dosa. Yang kedua yaitu sunnah, yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindari diri dari kebinasaan dan menjadikan seseorang muslim mampu sholat dengan berdiri dan mudah berpuasa. Yang ketiga yaitu mubah, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang lebih dari yang sunnah sampai batas kenyangnya. Yang keempat yaitu konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan mahram, yang satunya mengatakan haram. Adapun prinsip perilaku konsumsi dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah hendak mengurangi kelebihan keinginan dan biologis. Anjuran-anjuran Islam mengenai perilaku konsumsi ditentukan oleh prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasir Hidayat, NIM 321911, jurusan Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep final spending. Final spending adalah konsumsi dan infak seorang muslim, yang mana artinya di sini yaitu konsumsi yang berorientasi pada duniawi untuk menjaga berbagai kebutuhan laluriat. Infak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, yang mana manusia itu sendiri dituntun untuk mencari berkah dari harta yang dimiliki seseorang tersebut. Maka dari itu, pergunakanlah harta tersebut untuk berinfak supaya mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfika Rahyu dengan NIM 32191106. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan konsumsi, investasi, dan tabungan. Sebelum mengetahui hubungan antara konsumsi, investasi, dan tabungan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa yang dimiliki dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan atau alasan gaya hidup. Apabila masyarakat kesulitan melakukan kegiatan konsumsi, tentu hal ini akan berpengaruh juga terhadap kualitas hidupnya. Adapun akan terus berusaha agar bisa melakukan kegiatan konsumsi yang punya banyak manfaat. Selanjutnya yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang didapatkan dari sebagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau digunakan untuk hal lain. Penyimpanan bisa dilakukan di mana saja. Umumnya masyarakat membuka tabungan di bank karena dinilai lebih aman. Dan yang terakhir yaitu investasi. Investasi adalah kegiatan menyetorkan modal pada suatu jenis investasi atau membeli instrumen yang punya nilai investasi dan mengambil keuntungannya di kemudian hari. Investasi menjadi salah satu bagian perencanaan keuangan yang disarankan untuk dilakukan karena punya banyak manfaat, walaupun termasuk kegiatan yang berisiko. Tujuannya, investasi adalah meraih keuntungan yang digunakan untuk dana pensiun, membayar utang untuk pendidikan, dan lainnya. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Konsumsi, tabungan, dan investasi itu saling berhubungan. Apabila tingkat konsumsi tinggi, biasanya tingkat tabungan akan menjadi rendah. Apabila tingkat konsumsi tinggi, biasanya tingkat tabungan akan menjadi rendah. Investasi pun ikut rendah karena tidak tersedianya uang selain untuk konsumsi. Begitu juga sebaliknya, ketika konsumsi turun, tabungan dan investasi akan bisa naik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianingsih dengan NIM 3219111 akan menjelaskan materi tentang perbandingan konsep konsumsi Islami dan konvensional.
Konsep konsumsi Islami dan konvensional sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk bertahan hidup. Selain itu, konsep konsumsi Islami dan konvensional memiliki perbedaan. Yang pertama, konsep konsumsi Islami bersumber pada Al-Quran dan hadis, sedangkan konvensional bersumber pada pemikiran-pemikiran individu yang pada umumnya bersifat duniawi. Yang kedua, konsep konsumsi Islami bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan, yaitu kesejahteraan dan manfaat, sedangkan konvensional yaitu bebas nilai, artinya konsumsi boleh dilakukan asal memperoleh keuntungan yang besar. Yang ketiga, konsumsi Islami memperhatikan keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas, sedangkan konvensional mementingkan kepuasan. Yang keempat, barang yang dikonsumsi dalam konsep konsumsi Islami harus diperhatikan halal dan haramnya, tidak boleh berlebih-lebihan dan harus bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan konvensional yaitu memperhatikan kelengkapan, kesempurnaan dan lebih banyak lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.